Oke, siap-siap ya, karena kita akan bahas sesuatu yang monumental, misi Artemis II. Ini bukan sekedar perjalanan biasa loh. Untuk pertama kalinya dalam setengah abad, manusia bakal melakukan perjalanan lagi ke luar angkasa. Jauh banget dari bumi. Yuk, kita mulai petualangan ini bareng-bareng. Coba deh, bayangin sejenak, setelah lebih dari 50 tahun, mata kita akhirnya kembali tertuju ke bulan. Bulan itu bukan cuma jadi hiasan di langit malam lagi, tapi beneran jadi tujuan. Perasaan takjub, harapan, semangat petualangan. Nah, itulah yang jadi inti dari pembahasan kita kali ini. Yap, inilah dia, Artemis II. Ini bukan sekedar misi antariksa biasa. Anggap aja ini sebuah pernyataan kalau api semangat buat menjelajah bulan itu udah dinyalain lagi, gede banget. Ini tuh kayak babak baru dalam perjalanan epik kita sebagai manusia buat meraih bintang-bintang. Ini tuh penting banget loh. Udah lebih dari 50 tahun sejak manusia terakhir kali pergi sejauh ini dari planet kita. Jadi misi ini bukan cuma nostalgia atau napak tilas. Ini tentang membuka kembali gerbang kosmos yang udah lama banget kita tutup. Dan bersiap untuk melangkah lebih jauh lagi dari sebelumnya. Nah, terus apa aja sih yang dibutuhin buat mewujudkan perjalanan bersejarah kayak gini? Oke, sekarang kita bakal bedah satu persatu teknologi luar biasa yang jadi tulang punggung dari seluruh misi Artemis II. Jadi, di jantungnya misi ini ada dua komponen utama. Pertama, ada Rocket Space Launch System atau SLS. Ini tuh monster pendorong paling kuat yang pernah dibuat manusia. Serius. Nah, di puncaknya ada kapsul Orion. Ini bakal jadi rumah sekaligus kendaraan super canggih buat para astronot selama perjalanan mereka di angkasa. Perjalanannya sendiri itu dibagi jadi beberapa fase penting. Tentu aja, yang pertama adalah peluncuran, di mana SLS melepaskan kekuatan dahsyatnya buat melawan gravitasi bumi. Habis itu, ada fase pemisahan, di mana kapsul Orion lepas dan memulai perjalanannya sendiri. Dan terakhir, ada fase transit. Ini butuh beberapa hari buat melintasi kehampaan angkasa menuju bulan. Tapi ada satu manuver yang jadi penentu segalanya, namanya Translunar Injection. Ini tuh momen hidup matinya misi. Mesin pendorong bakal menyala sebentar aja buat ngedorong Orion keluar dari orbit bumi dan mengarahkannya pas ke jalur menuju bulan. Kalau dorongan presisi ini gagal, ya mereka cuma bakal muter-muter aja di dekat bumi. Setelah berhari-hari perjalanan di kegelapan, pemandangan paling spektakuler akhirnya menanti. Orion mulai mendekati bulan, siap menyuguhkan pemandangan yang belum pernah dilihat langsung oleh mata manusia selama satu generasi penuh. Dan inilah puncaknya. Para astronot ini akan jadi manusia pertama dalam program Artemis yang melihat langsung sisi jauh bulan. Kalian tahu kan, sisi yang selamanya tersembunyi dari kita di bumi. Sebuah dunia yang sunyi, misterius, dan pastinya luar biasa menakjubkan. Eits, tapi perlu diingat ya, Artemis II ini nggak akan mendarat di bulan. Misi ini dirancang sebagai flyby atau terbang lintas. Jadi tujuannya adalah untuk mengorbit, mengamati, dan yang paling penting, menguji semua sistemnya sampai ke batas maksimal sebelum misi pendaratan yang sebenarnya nanti. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa cuma terbang lintas doang? Kenapa nggak langsung mendarat aja? Nah, jawabannya sebenarnya simple. Ini adalah gladi resik paling megah dalam sejarah. Ujian terakhir sebelum pertunjukan utamanya benar-benar dimulai. Intinya, misi Artemis II ini adalah tentang memastikan semuanya beres. Mereka harus ngetes setiap sistem, mulai dari navigasi, sistem pendukung kehidupan, sampai perisai panas pas mau balik ke bumi buat mastiin semuanya berfungsi sempurna. Bisa dibilang, keberhasilan Artemis II ini adalah tiket emas untuk Artemis III, misi yang nantinya bakal bawa manusia kembali menginjakan kaki di bulan. Oke, jadi setelah sukses mengelilingi bulan dan ngumpulin semua data penting, misi ini masuk ke fase terakhirnya, perjalanan pulang. Dan yang lebih penting lagi, apa arti semua ini buat masa depan kita di luar angkasa? Perjalanan pulang itu bisa dibilang ujian yang sesungguhnya. Bayangin, Orion bakal menghunjam atmosfer bumi dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam, sampai jadi kayak bola api. Tujuannya cuma satu, pendaratan aman di lautan, atau yang biasa disebut splashdown. Kalau ini berhasil, berarti ujian raksasa ini selesai dengan sukses. Jadi, apa artinya semua ini? Artemis II ini jauh lebih dari sekedar perjalanan bolak-balik ke bulan. Ini adalah peletakan batu pertama. Sebuah bukti nyata kalau kita tuh udah siap buat kembali ke bulan, dan mungkin menjadikannya pijakan kita selanjutnya. Dan dari sana, mengarahkan pandangan kita ke tujuan yang jauh lebih besar, Mars. Setiap data, setiap pelajaran dari Artemis adalah satu langkah nyata yang membawa kita lebih dekat untuk mengirim manusia ke planet merah. Inilah fajar baru dari era eksplorasi antar planet.
Ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar. Setelah bulan kita taklukkan dan Mars kita jelajahi, terus kemana lagi? Kemana rasa penasaran dan keberanian kita akan membawa kita? Satu hal yang pasti, langit itu bukan lagi batasnya, tapi baru awal dari perjalanan kita.